Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk kelompok mata kuliah riset operasional yang akan mempresentasikan tentang solusi awal buatan Artificial Starting Solution untuk Primal Simplex. Dan inilah anggota kelompok kami, ada Irban Julianas, Asyanovia Amanda, Dona Pantina, kemudian Fakih Ibatullah, dan juga Nadia Putri Adisti. Langsung masuk ke materinya ya, untuk metode simplex primal. Di dalam model RM, semua batasan berjenis kurang dari atau sama dengan, dan sisi kanannya semua batasan non-negatif. Di BFS awal yang layak pada semua variabel slack. Ya, untuk kasus yang persamaan pembatasannya bertanda sama dengan, kita tidak memperoleh basis variabel awal karena tidak ada variabel slack yang dapat dipakai sebagai variabel basis awalnya. Daerah variabel hanya berupa segmen garis. Demikian juga untuk kasus dengan persamaan pembatasan lebih dari atau sama dengan, kita tidak memperoleh basis variabel awal karena ruas kanannya berharga minus. Jadi untuk masalah ini langsung saja kita ke contoh soal. Ya, ini contohnya ya untuk metode simplex primal. Jadi kita punya contoh di sini. Ada 3x1 plus 2x2 lebih dari atau sama dengan 18. Dan ada minus 3x1, ada minus 2x2 lebih kecil atau sama dengan 18. Dan kemudian ada minus 3x1 minus 2x2 plus S3 sama dengan minus 18. Jadi untuk S3-nya ini karena minus, sehingga tidak bisa menjadi basis awal. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah menambahkan variabel buatan atau artificial variable untuk starting solution. Dan selanjutnya mengenakan penalti pada artificial variable dalam fungsi tujuan. Oke, dan ini dia ada untuk penggunaan penaltinya ada dua jenis. Yang pertama ada metode M atau Big M, dan yang kedua ada metode dua tahap. Oke, jadi namun yang akan kita bahas di sini adalah yang metode Big M. Kita akan berfokus pada metode Big M, metode M. Oke, langsung saja ke contoh soal. Kita di sini ada contoh soal untuk metode M ya, untuk minimum. Contohnya yaitu minimumkan Z sama dengan 4x1 plus x2 dengan batasan. Ya, ini dia ada, kita punya tiga batasannya, yaitu 3x1 plus x2 sama dengan 3, 4x1 plus 3x2 lebih dari atau sama dengan 6, dan x1 plus 2x2 kurang dari atau sama dengan 4, dan x1, x2 itu sama dengan 0 ya, lebih dari atau sama dengan 0. Oke, Oke, jadi untuk tahap yang pertama harus kita lakukan adalah mengkonversi nilai yang tadi ke dalam bentuk standar ya. Dan ini kita lihat di soal sebelumnya, contohnya. Untuk mengkonversi ke dalam bentuk standar, Z-nya, untuk min Z-nya masih sama, ya, 4x1 plus x2. Nah, dengan batasannya, kita lihat sebelumnya, karena di sini batasannya ini masih beragam ya, ada yang sama dengan, kemudian lebih besar dari, ada yang kurang dari, maka kita harus samakan untuk batasannya. Ya, kita rubah. Untuk yang batasan pertama, 3x1 plus x2 sama dengan 3. Ya, ini karena sudah sama dengan. Dan kemudian untuk yang kedua, di sini yang kedua kita masih belum sama dengan, maka akan kita rubah. Ya, dari 4x1 plus 3x2 untuk jadi sama dengan, maka kita harus kurangkan. Karena sebelumnya di sini adalah ditambah, maka kita harus kurangkan. Yaitu dengan x3
sama dengan 6. Dan kemudian yang ketiga, X1 plus 2, X2 plus X4. Ya, di sini karena belum ada variabel untuk eh, pengganti sama dengannya, maka kita harus tambahkan dengan X4 sama dengan 4. Dan X1, X2, X3, dan X4 besar daripada 0. Untuk berikutnya, persamaan 1 dan 2 tidak punya variabel yang memainkan peran sebagai variabel slack. Jadi kita menambahkan dua variabel buatan, yaitu R1 dan R2. Ya, kita lihat dari sini, untuk persamaan 1 adalah ini. Kemudian persamaan 2 adalah 4X1 plus 3X2 sampai dengan sama dengan 6. Kita tambahkan nilai R karena dia tidak memiliki variabel slack. Kita masukkan untuk persamaan 1 yaitu 3X1 plus X2, kita tambahkan plus R1 sama dengan 3. Dari sini kita tambahkan R1. Dan untuk persamaan 2, kita tambahkan R2. 4X1 plus 3X2 plus R2 sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita dapat mengenakan penalti pada R1 dan R2 dalam fungsi tujuan dengan memberikan koefisien yang sangat besar dalam fungsi tujuan. Misalkan M lebih besar dari 0, merupakan sebuah konstanta yang sangat besar. Sehingga linear programming dengan variabel buatan ini menjadi ya minimumkan Z sama dengan kita tambahkan R1 dan R2, jadi 4X1 plus X2 plus MR1, kita tambahkan M untuk depannya ya. Di R1 dan R2 kita tambahkan M. Jadi plus MR1 plus MR2. Dengan batasan, tadi batasannya masih kita masukkan ya, karena ini kita sudah tambahkan R1 dan R2, kita masukkan ke sini. Dengan batasan 3X1 plus X2 plus R1 sama dengan 3, dan 4X1 plus 3X2 min X3 plus R2 sama dengan 6. Kemudian batasan yang ketiga, X1 plus 2, X2 plus 2, plus X4 sama dengan 4. Dan ini X1, X2, X3, R1, R2, dan X4 besar daripada 0. Berikutnya, perhatikan alasan dibalik penggunaan variabel buatan. Kita punya 3 persamaan dan 6 variabel yang tidak diketahui. Jadi pemecahan dasar awal harus mencakup 6 dikurang 3 sama dengan 3 variabel dasarnya untuk non-dasar. Kita punya 3 variabel buatan ya. Karena kita punya 3 persamaan dan 6 variabel yang tidak diketahui, jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jika kita tempatkan X1, X2, X3 di tingkat 0, dengan segera kita memperoleh pemecahan awal yang layak, yaitu R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 4, dan X4 sama dengan 4. Kita lihat dari slide sebelumnya. Ya. Jika kita tempatkan X1, X2, dan X3 di tingkat 0 ya. Jadi X1-nya ini 0, ya, jadi tersisa tinggal R1 sama dengan 3. Kemudian X2-nya 0, R2-nya berarti sama dengan 6. Dan juga begitu dengan X4. Ini kita nolkan, maka X4-nya kita dapat adalah 4. Sekarang kita amati bagaimana model baru ini secara otomatis memaksa R1 dan R2 untuk menjadi 0. Karena yang kita lakukan di soal ini adalah melakukan
minimasi dengan memberikan M pada R1 dan R2 dalam fungsi tujuan, proses optimasi yang mengusahakan nilai minimum dari Z pada akhirnya akan memberikan nilai 0 pada R1 dan R2 dalam pemecahan optimum. Ini untuk catatan karena kita di sini soalnya adalah minimasi. Jadi kita memberikan M pada R1 dan R2 dalam fungsi tujuan yang akan kita gunakan nanti. Oke. Untuk langkah selanjutnya ya, setelah mengembangkan pemecahan awal yang layak, kita harus mengkondisikan masalah tersebut sehingga kita menempatkan dalam bentuk tabel. Kolom sisi kanan akan memberikan pemecahan awal secara langsung. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan persamaan batasan untuk mensubstitusi keluar R1 dan R2 dalam fungsi tujuan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan R1. Oke, kita lihat dari tabel ya. Mengeluarkan R1 dan R2 dari fungsi tujuan. Ya, dari fungsi Z yang ada kita keluarkan. Maka kita pindahkan R1 kita keluarkan yang di sini. R1 berarti kita jadikan R1 kita jadikan di depan, kemudian sama dengan 3. Kita sama dengan 3 ya. Sama dengan 3. Lalu kita masukkan yang ini. Kita masukkan dikurang 3x1 dikurang x2. Itu juga dengan R2. Kita keluarkan R2-nya. Kita keluarkan R2. Untuk depan sama dengan 6. Dan dikurang 4x1. Maaf, dikurang 4x1. Dikurang 3x2 ditambah 3. Oke, ini yang sudah kita lakukan adalah mengeluarkan R1 dan R2 dari tadi ya, batasan-batasannya. Oke, untuk langkah selanjutnya tinggal mengubah fungsi tujuannya. Ya. Fungsi tujuan yang sudah kita cari tadi, R-nya sudah kita dapat, R1 dan R2-nya sudah kita keluarkan, maka kita tinggal mengubah fungsi tujuan. Ya, untuk fungsi Z-nya, soal 4x1 plus x2, kita masukkan M 3 min 3x1 min x2 plus 6 min 4x1 min 3x2 plus 3x. Jadi ini 3 min 3x1 min x2 ini adalah R1. R1 yang dari sini. Kemudian 6 min 4x1 min 3x2 plus x3 adalah R2 dari sini. Baik, kemudian kita ubah lagi ke bentuk yang lebih sederhana ya. Untuk standar. Ini kita temukan hasilnya 4 min 7M X1 plus 1 min 4M X2 plus M X3 plus 9M. Dan kita rubah lagi ke dalam bentuk yang standar. Karena di sini masih plus, maka kita jadikan sama dengan. Dan hasilnya adalah ini ya. Z min 4 min 7M X1 min 1 min 4M X2 min MX3 sama dengan 9. Baru ini adalah fungsi yang akan kita pakai untuk dimasukkan ke dalam tabel iterasi. Setelah kita menyederhanakan fungsi tujuan ini, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya atau step selanjutnya adalah membuat tabel. Ya, tabel iterasi simplexnya untuk minimasi. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi di fungsi tujuan ke dalam tabel. Untuk Z-nya, ya di sini kita tidak memakai Z karena Z itu nilainya tidak berubah, makanya bisa kita tidak pakai atau tidak kita gunakan. Oke, kita masukkan aja.
Ini untuk X1-nya 4 plus 7, min 4 plus 7M kita masukkan. Kemudian min 1 plus 4M di sini. Di sini kemudian min M dan 0, R1-nya 0, R2 0, X4-nya 0, dan solusinya kita dapat 9M. Untuk R1-nya kita masukkan juga dari sini. Kita lihat R1-nya. R1-nya di sini ada 3, 1, 0, 1, 0, 0, dan solusinya adalah 3. Kemudian R2-nya juga sama. Sudah kita temukan tadi. Ya, ini dia R2-nya. Kita masukkan yaitu R2-nya adalah 4, 3, min 1, 0, 1, 0, 6, dan ini adalah solusi untuk R2-nya. Kemudian untuk X4-nya, kita dapatkan di sini X4-nya. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. X4-nya itu ada 1, 2, 0, 0, 0, 1, dan juga 4. Langkah berikutnya yang harus kita tentukan adalah menentukan variabel masuk dari tabel iterasi simplex ini. Di variabel masuk itu adalah variabel yang koefisien paling besar. Ya, jadi untuk catatan, dalam kasus ini adalah minimasi yang harus kita cari. Maka yang dicari adalah koefisien plus terbesar. Maka variabel masuknya adalah X1. Ini untuk penjumlahan sudah dihitung. Dan variabelnya yang plus atau koefisien plus terbesar yaitu ada pada X1. Oke. Oke, lalu untuk berikutnya menentukan variabel keluar. Untuk menghitung variabel keluar atau untuk mencari variabel keluar, maka rasio titik potongnya atau sama dengan solusi atau nilai kanan dibagi dengan variabel masuk. Ya, oke. Jadi variabel masuknya tadi adalah X1 dan ini dia solusinya, maka kita dari semua solusi ini atau nilai kanan ini kita bagikan dengan semua dari variabel masuk. Ya. Dan ini dia hasilnya. Maaf. Ya, ini dia hasilnya ya dari 3 dibagi 3, kemudian 6 dibagi 4, lalu 4 dibagi 1. Dan titik potong terkecilnya adalah variabel keluar, dan titik potong yang terkecil hasilnya adalah 1, dan itu berada pada baris R1. Maka kita dapat tentukan bahwa variabel keluar pada tabel iterasi ke-0 ada pada R1. Ya, untuk variabel. Lalu kita harus menentukan persamaan dan elemen pivot. Untuk persamaan pivot itu ada pada R1, maka langsung saja baris R1 ini adalah persamaan pivot. Dan untuk elemen pivot atau nilai kunci, titik potong antara variabel masuk dan variabel keluar itu adalah elemen pivot. Ya, jadi untuk titik potongnya antara variabel masuk ini X1 dan variabel keluar R1. Maka kita dapat temukan bahwa elemen pivotnya adalah 3. Oke. Jadi setelah kita temukan, lalu kita harus melanjutkan karena nilainya masih ini, maka kita harus melanjutkan kepada untuk iterasi simplex 1. Kita buat tabel lagi. Setelah menentukan
Jadi untuk eh, elemen pivot ini kita gunakan untuk menentukan nilai X baru. Jadi untuk menentukan nilai X baru, X1, X1 yang baru di sini, kita harus eh, membagi apa? Kita harus membagi variabel keluar dengan elemen pivot. Itu untuk menentukan X1. Ini kita lihat bahwa dari yang sebelumnya 3 3 dibagi 3, kemudian 1 dibagi 3, 0 dibagi 3, dan seterusnya sampai dengan solusi atau nilai kanan. Jadi dapat kita temukan hasilnya bahwa ini adalah satunya 1, 1/3, 0, 1/3, 0, 0, dan juga 1. Kemudian bagaimana untuk menentukan persamaan-persamaan lain atau baris lain? Oke, ini dia caranya untuk menentukan baris atau persamaan Z yang baru. Itu bisa kita cari dengan persamaan Z lama dikurangi koefisien kolom masuk dikali pivot baru. Sebagai contoh, untuk yang pertama, kita lihat persamaan Z lama ini ya, min 4 plus 7M dikurangi dengan koefisien kolom masuk. Koefisien kolom masuknya ada di sini, barisan ini ya berarti. Koefisien kolom masuk untuk Z berarti ada di min 4 plus 7M. Oke, kita masukkan, dikalikan dengan pivot baru. Ya, pivot barunya di sini adalah 1. Maka min 4 plus 7M dikurang min 4 plus 7M dikali 1, hasilnya adalah 0. Lalu kita masukkan. Kemudian untuk yang kedua, yang kedua adalah persamaan Z lama atau min 1 plus 4M dikurangi koefisien kolom maksud koefisien kolom masuk dikali pivot baru. Ya, maka kita gunakan untuk koefisien kolom masuknya tetap untuk di barisan Z yaitu min 4 plus 7M. Hanya saja untuk dikalikannya kita pakai yang bawahnya yaitu 1/3. Maka hasilnya adalah 1 plus 5M/3. Kita masukkan ke dalam tabel literasi untuk simplex 1. Itu juga untuk baris Z pada bagian X3, kemudian R1, R2, X4, dan juga solusi kita cari dengan cara yang sama sampai dengan nilai kanan atau solusi. Itu juga dengan menentukan R2 baru. Ini R2 baru atau persamaan R2 baru. Maka kita cari dengan rumus persamaan R2 lama dikurangi koefisien kolom masuk dikali pivot baru. Ya. R2 lama, persamaan R2 lama kita kurangi dengan koefisien kolom masuk yaitu 4, karena di sini adalah R2-nya 4 koefisiennya pada kolom yang iterasi sebelumnya. Kita gunakan 4 dikalikan dengan 1 atau pivot baru. 1 ya. Kita temukan 0, hasilnya adalah 0 untuk R2 yang pertama. Kemudian berikutnya sama, 3, sini ya 3 dikurangi dengan 4 dikali 1/3 sama dengan 5/3 hasilnya. Itu juga sama cara untuk mencarinya sampai dengan nilai kanan atau solusi, maka kita temukan hasilnya adalah untuk ketiganya. Min 1, min 4/3, 1, 0, dan 2. Kemudian untuk mencari baris X4 baru, hampir sama dengan yang lain.
bisa dibilang sama ya untuk mencarinya. Kita gunakan persamaan X4 dikurangi koefisien kolom masuk dikali pivot baru. Ya, kita temukan hasilnya adalah X4-nya 0, kemudian 5/3, 0, min 1/3, 0, 1, dan juga 3. Setelah itu baru kita tentukan lagi untuk variabel masuk yang baru. Dan juga variabel keluar yang baru untuk iterasi ini. Temukan bahwa variabelnya adalah di X2 karena nilai plusnya besar. Kemudian untuk variabel keluarnya ada di R2. Ya, kita dari sini perhitungan untuk variabel keluarnya 2 bagi 5/3, kemudian 3 dibagi 5/3, maka hasil yang terkecil adalah ini. Ini adalah variabel keluar. Oke, untuk tabel iterasi berikutnya sama. Kita lakukan perhitungan seperti pada iterasi 1 untuk mengisi semua angka yang ada pada tabel iterasi 2. Ya, kita lakukan hal yang sama seperti ini mulai dari mencari nilai X2 ini, nilai X2, kemudian menentukan persamaan Z, X1 dan juga X4. Kita gunakan cara yang sama seperti yang ada di tabel iterasi 1. Oke, di sini juga bisa kita temukan bahwa variabel masuknya ada di X3, kemudian variabel keluarnya ada di X4. Dan ini dia untuk tabel iterasi yang kedua, lanjutan. Nah, ini adalah tabel yang sudah optimum. Karena dari semua tabel ini angka ini, pemecahannya tidak memiliki variabel buatan di tingkat positif. Jadi, pemecahan ini layak dalam kaitannya dengan masalah semula sebelum variabel buatan ditambahkan. Ya, untuk pemecahan optimalnya adalah untuk X1 sama dengan 2/5. Kemudian X2-nya 9/5. Dan untuk Z-nya adalah 17/5. Maka angka yang sudah ada pada tabel ini sudah optimum. Maka hasilnya adalah ini. X1 2/5, X2 9/5, dan juga Z sama dengan 17/5. Oke, baik. Mungkin sedikit penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau susah untuk dicerna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.